Shalom Jemaat Genesaret yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Puji syukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu meskipun masih secara virtual melalui persekutuan doa malam pada hari ini. Jemaat sekalian, mari untuk memulai persekutuan doa malam pada hari ini, kita mau sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita bagi Allah yang mulia, Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, dan Allah yang mampu memulihkan hati kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini, Yesus kemuliaan-Mu yang mampu memulihkan hati kami, Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang mulia, yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk
memiliki hati yang senantiasa bersyukur dan senantiasa berharap kepadamu Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan persekutuan doa malam kami kepada pimpinanmu dari awal hingga akhirnya nanti. Pimpin kami yang mengikuti persekutuan doa malam ini, dan pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami serahkan persekutuan doa malam ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam setiap roda kehidupan manusia, ada kalanya kita berada di atas, ada kalanya kita berada di bawah. Di masa-masa sulit seperti saat ini, mungkin di antara kita ada yang merasa sedang berada di titik terendah di kehidupannya. Mungkin karena kehilangan pekerjaan, karena kehilangan orang yang dikasihi, kondisi kesehatan yang menurun, kondisi perekonomian keluarga yang menurun, atau mungkin dikarenakan hal-hal lainnya. Tapi ingatlah, sesulit apapun kondisi kita saat ini, ketika kita tidak menyerah, melainkan berserah kepada Allah, ketika kita sudah melakukan semua yang kita bisa, dan terus-menerus berdoa kepada Allah siang dan malam, tentu Allah tidak akan tinggal diam. Allah punya rencana yang baik bagi setiap kita. Mari jemaat sekalian, kita mau sama-sama naikkan pujian ini, Ku Tak Akan Menyerah. Biar kiranya melalui pujian ini kita boleh kembali dikuatkan. Kita mau menyatakan bahwa kita tidak akan menyerah, tapi berserah kepada Allah. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua
percaya ketika kami tidak menyerah, tetapi berserah pada kehendak-Mu. Engkau punya rencana yang baik, yang indah bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami datang membawa pokok-pokok doa syafaat kami ke hadapan-Mu. Kami mau berdoa Bapa. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita sama-sama berdoa untuk kondisi dunia yang saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Mari kita tak henti-hentinya berdoa minta belas kasihan kepada Allah, biar kiranya pandemi ini boleh segera berlalu dan kondisi dunia, khususnya Indonesia, boleh kembali pulih seperti sebelumnya. Mari kita sama-sama berdoa. Kemudian untuk pokok doa yang selanjutnya, kita mau sama-sama berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita mau berdoa untuk keadaan ekonomi, keadaan kesehatan, dan keamanan bangsa Indonesia pada saat ini. Biar kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada pemerintahan kita, supaya setiap kebijakan yang diambil boleh menjadi kebijakan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, dan kebijakan tersebut boleh diterima oleh seluruh masyarakat sehingga tidak ada lagi aksi demo-demo anarkis yang merugikan negara ini. Mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk ekonomi, untuk kesehatan bangsa, dan untuk keamanannya. Mari kita sama-sama berdoa. Kemudian untuk pokok doa yang terakhir, kita mau sama-sama berdoa untuk seluruh umat Tuhan di seluruh dunia, dan khususnya terlebih lagi untuk jemaat di GMI Genesaret. Kita mau berdoa untuk kondisi kesehatan setiap jemaat, kondisi perekonomian, untuk pendidikan setiap anak-anak jemaat, dan juga untuk setiap pergumulan serta kerohanian jemaat kita. Kita mau berdoa biar kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kita, dan juga Tuhan yang memberikan penghiburan bagi setiap kita yang saat ini mungkin sedang merasa kehilangan. Mari kita sama-sama berdoa untuk jemaat Genesaret dan jemaat Tuhan di seluruh dunia. Mari kita berdoa.
Inilah setiap doa-doa kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar setiap doa kami. Kami mau serahkan doa-doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, juga sebentar kami akan mendengarkan penguraian firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang membantu kami supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Sukacita sekali kita boleh bertemu kembali pada malam hari ini di doa malam kita. Malam ini kita akan membahas sebuah tema dengan tema doa anak siang dan malam. Dan saya dan Contoh Alfian pada malam hari ini akan sama-sama menggali dan kita sama-sama belajar tentang tema ini. Sebelumnya mari saya mengajak kita semua untuk kita tundukkan kepala, kita memohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk terus menjadi murid yang terus mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan apa yang ingin Kau bicarakan, ajarkan pada kami pada malam hari ini melalui renungan firman yang akan kami gali lebih dalam lagi. Mohon pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan juga berikanlah hikmat kepada setiap kami yang mengikuti persekutuan ini, biar firman-Mu boleh hidup dalam kami dan kami boleh menjalankan firman itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka di Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah yang akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Sampai sejauh ini membaca Alkitab kita, dan kita akan boleh langsung bersama-sama menggalinya. Ya, Contoh Alfian. Gimana? Nah, hal yang menarik bagi saya ini, saya ada pertanyaan, khususnya di ayat pertama ini ya. Mengapa Tuhan Yesus memakai ilustrasi hakim ini yang di pengadilan dan juga seorang janda untuk mengajari kita orang-orang percaya seperti yang tertulis dalam Lukas 18 ini, Nah, kalau kita membaca bagian ini, sebenarnya itu sangat jelas ya, karena kita tahu bahwa di pengadilan itu seorang hakim berwenang untuk memutuskan satu perkara, apakah perkara itu atau masalah itu benar atau salah. Itu yang memutuskan itu adalah hakim. Nah, kalau ditanya kenapa Tuhan Yesus itu mengambil ilustrasi ini, karena dia mengatakan di sini di dalam ayat 6, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu." Nah, apa yang dikatakan oleh hakim itu dikatakan di sini bahwa hakim itu berkata begini, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia,
supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Gitu. Jadi di sini sangat jelas bahwa kenapa diambil ilustrasi pengadilan dalam hal ini seorang hakim itu karena Yesus katakan di sini seorang hakim itu akhirnya membenarkan si janda itu, karena janda itu selalu datang kepada hakim untuk meminta supaya janda itu membela haknya. Gitu ya. Nah kemudian saya juga seperti di ayat 6 ya tadi contoh bilang juga, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim lalim itu. Iya, betul. Nah kemudian kalau yang dikatakan hakim itu adalah bahwa dalam hatinya dia berkata, daripada janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus dia datang dan akhirnya menyerang aku. Terus kemudian maksud ayat tersebut itu mengajari kita lebih spesifiknya berbicara soal apa contohnya? Nah jadi menariknya gini, Yesus itu memberikan satu ilustrasi atau gambaran tentang doa yang tak jemu-jemu itu adalah seorang hakim kan. Nah hakim itu sebenarnya menggambarkan tentang Allah. Jadi sebenarnya hakim itu menggambarkan tentang Allah. Kalau setiap kita itu ya anak-anak Tuhan, orang percaya, murid Tuhan itu datang seperti seorang janda ini, maka akhirnya kita mungkin yang merasa bersalah, rasa berdosa, atau mungkin kayaknya mau datang sama Tuhan itu mungkin malu karena kita tidak setia sama Tuhan. Nah dengan kasih ilustrasi seorang hakim ini, maka harusnya kita itu orang percaya itu berani dong datang sama Tuhan gitu kan. Dan datangnya terus menerus gitu kan, seperti seorang janda. Karena hakim yang dibilang di sini hakim yang jahat saja, yang tidak menghormati orang, yang lalim, tapi membenarkan. Nah akhirnya lama-lama dia membenarkan janda itu. Nah yang kedua dari pertanyaan kamu tadi tentang kenapa Tuhan memakai ilustrasi hakim di pengadilan dan janda itu, yang kedua adalah janda itu kan kita tahu orang yang susah, betul, ya kan? Terus dia hidup berjuang sendiri, ya kan? Nah, pernah nggak lihat seorang janda hidup? Atau cuma tahu seorang janda? Pernah nggak bagaimana kehidupan seorang janda? Ya memang sih secara ekonomi janda itu memang agak susah ya. Nah, contohnya Ailium misalnya kan susah ya, betul, hidup sendiri, berjuang sendiri, gitu kan? Nah itulah kondisi orang janda. Nah tapi pertanyaan tadi kan kalau saya catat, mengapa Tuhan memakai ilustrasi janda? ya. Karena ya itu tadi ya janda ini kan yang digambarkan dia selalu datang gitu ya kepada hakim itu supaya hakim itu membela perkaranya gitu. Nah kita diminta juga seperti seorang janda ini, gitu, seorang janda yang selalu datang karena kita tahu bahwa satu waktu akhirnya hakim itu akan membela perkara kita. Nah Allah itu seperti itu, dan kita diminta seperti seorang janda itu. Contoh Alfian, Ya gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? iya ini ada yang menarik bagi saya, Oke, itu. terutama di ayat 7 dan 8 ya. Dikatakan di situ bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk tidak jemu-jemu datang kepada Dia. Siang dan malam seperti temanya ya, doa anak siang dan malam, tak jemu-jemu. Masalahnya tuh begini contoh Alfian, ya. Apalagi kita ya orang yang mungkin bekerja, kemudian yang rumah tangga juga sama. Kalau kita datang terus, Tuhan inginkan kita datang terus menerus menemui Dia. Tentu kita akan menemui banyak kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan, supaya kita datang dengan mungkin godaan juga. Betul, dengan tak jemu-jemu itu gimana sih gitu loh, supaya kita bisa dengan passion yang sama dan akhirnya kita tidak menjadi hambar datang kepada Tuhan dengan tak jemu-jemu itu. Dan kalau Tuhan datang kedua kali, dia masih menemukan iman gak di bumi? Betul, ya, di ayat terakhir itu dikatakan seperti itu. Nah, gimana contoh? Ini menarik ya, maksudnya kenapa Tuhan Yesus memberikan ini ya ilustrasi ini siang dan malam, karena memang itu yang
Tuhan kehendaki supaya kita itu berdoa tak jemu-jemu terus menerus, atau biasa kita bilang itu doa yang intensional. Nah tapi kan ketika kita mau doa intensional atau terus menerus, faktanya ada di saat-saatnya kita itu jemu. Betul. Iya kan? Nah itu tentunya dengan pergumulan masing-masing setiap orang. Nah karena itu Tuhan tahu juga bahwa kita itu ada pergumulan masing-masing yang membuat mungkin kita itu nggak setia, sehingga kita akhirnya tidak datang doa, kita tidak berdoa gitu kan. Nah karena itu bagaimana caranya supaya kita itu bisa ya terus menerus bisa berdoa? Sebenarnya paling bagus itu kalau kita misalnya dalam berkeluarga, sudah berkeluarga, bisa jadi kan kalau misalnya istri lagi malas ya suami yang ajak gitu. Kalau misalnya suaminya lagi mungkin capek atau lelah atau bagaimana kondisinya, ya istri dong yang ajak gitu kan. Karena ada orang dari orang sekitar kita. Nah jadi mesti ada orang-orang di sekitar. Caranya bagaimana supaya kita bisa terus berdoa siang dan malam itu mesti ada orang lain juga gitu ya untuk menolong. Nah bagaimana kalau contoh sendiri yang jomblo, yang bujang? Nah contoh itu harus punya orang lain, yaitu komsel. Nah di komsel itulah biasa ada sharing gitu, teman gimana doa pribadi, bagaimana saat teduh, gimana baca Alkitab. Nah kita beritahu apa adanya. Nah misalnya yang minggu kemarin contoh kasih tahu bahwa contoh itu ada 2 kali itu tidak melakukan doa dan baca Alkitab dalam seminggu kemarin. Contoh tetap ingat harinya itu hari Senin dan hari Jumat. Nah berarti kan gak siang dan malam dong. Betul. Nah pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa bangkit lagi? Betul. Itu teman-teman itu tadi yang mengingatkan kita untuk kembali kita bersekutu dengan Tuhan, berrelasi dengan Tuhan. Baru kita bisa intensional. Nah, mungkin gimana? Kalau secara sini punya pengalaman tersendiri. Pengalaman sendiri soal doa intensional itu sebenarnya tantangannya itu kesibukan. Betul, kesibukan itu. Kalau saya sih secara pribadi doa itu jadwalnya ada. Kalau doa pribadi itu di pagi hari sebelum kerja. Kalau pagi kan saya kadang-kadang bantu istri saya ngurusin anak sebentar, kemudian saya ke atas ke kamar, di situ doa. Nah, kadang-kadangnya itu tantangannya itu kesibukan. Kadang-kadang pagi-pagi udah ada kerjaan, maksudnya sisa kerjaan kemarin. Jadi fokusnya itu mengalihkan gitu, bukan fokusnya lagi kita coba berrelasi dengan Tuhan, tapi karena misalnya ada masalah di kerjaan atau kerjaan yang belum selesai, dialihkan jadi pengalihan, jadi tertundalah 1 hari gitu. Seperti itu sih. Nah itu tantangan bagi saya secara pribadi. Tapi benar kata contoh, kita butuh dukungan orang-orang sekitar gitu kan, mungkin lewat komsel atau lewat doa malam seperti ini. Betul. Kadang-kadang saya juga malamnya saya lihat doa malam ini, terus kemudian ada seperti ini sharingkan contoh Alfian atau jemaat kita lain, Pak James itu kan, si Budi juga sharing kan, itu kan secara tidak langsung menguatkan kita, inputnya benar juga seperti itu. Nah itu cara-cara seperti itulah yang menjaga passion kita untuk datang berrelasi dengan Tuhan. Memang tantangannya berat, susah, apalagi udah berkeluarga, anak lah, berisik segala macamnya kan, karena itu jadi nggak punya jadi kayaknya sibuk nih. Nah benar kata Tuhan, kita harus tenang, tinggal diam di dalamku. Nah kadang-kadang saya punya keadaan di mana saya nggak berkata-kata gitu. Saya diam aja. Saya diam aja di hadapan Tuhan, sudah seperti itu. Nah itu yang tadi contoh bilang, kita harus menjaga api semangat kita untuk berdoa terus menerus itu, ya benar. Dukungan dari orang sekitar, dari istri, teman, komsel atau segala macam itu penting sekali. Seperti itu. Nah, kalau sekarang ini kan biasa kita tuh ada 2 jam 9 malam itu kan? Iya betul. Yang yang dibagikan di lewat WA gitu. Nah sebenarnya itu memulainya itu dari almarhum Rose Andri loh. Dia yang meminta dia yang menginisiatifkan untuk kita ada 2 jam 9 itu. Nah, untuk memfollow up permintaannya dia itu, jadi contohlah yang buat pokok-pokok doanya itu gitu kan, untuk mewujudkannya. Tapi walaupun dia juga sempat pernah sharing bahwa seminggu dia kecapean, jadi dia akhirnya ya itu tantangan istilahnya kan. Tapi benar,
itu mengingatkan dia kembali untuk terus tetap berdoa. Nah, jadi kalau contoh itu jadi pas biasa jam 9, biasa lewat, biasa setengah 10, biasa juga jam 12 gitu kan. Ya, biasa juga bahkan jam 1 gitu. Nah, itulah waktu yang kemudian Tuhan yang contoh berikan untuk berdoa yang siang dan malam itu. Walaupun tadi contoh cerita pernah 2 kali itu, 2 hari Senin dan hari Jumat itu contoh itu tidak berdoa gitu kan, tertidur gitu kan. Nah, pernah juga contoh itu pindah di pagi hari, pernah malam terus udah pindah di pagi hari. Pindah jadwal. Ya, pindah jadwal. Jadi, nah sebenarnya yang Tuhan pentingkan di sini kalau dibilang siang dan malam itu relasi yang intensional itu jangan berhenti. Gitu. Meskipun Tuhan juga tahu bahkan kita bisa tantangan itu bisa melebihi dari seorang janda ini. Gitu kan, yang kalau dibilang di sini apa itu mengulur-ulur waktu hakim itu kan menolak sebenarnya, tapi dia tetap terus berdoa karena dia meyakini apa Tuhan akan menjawab. Sehingga ketika Tuhan datang, apakah menemukan orang beriman? Nah, jadi ketika Tuhan katakan itu orang beriman, itu sebenarnya menunjukkan bahwa iman kita itu bukan iman saja di saat kita butuh Tuhan, tapi justru di saat kita tidak butuh apa-apa, disitulah kita perlu berdoa. Karena kadang tidak ada kebutuhan sebenarnya, tapi ya tetap datang. Mungkin seperti yang saya Chandra tadi, mungkin hanya berdiam, tidak berkata-kata gitu. Atau mungkin juga bisa hanya Bapak Ibu di rumah baca kitab Mazmur, kata doa-doanya. Banyak sebenarnya cara-cara untuk bisa kita tetap berdoa. Kalau kita tidak bisa berkata-kata, atau mungkin kalau secara dan contoh, atau mungkin Bapak Ibu di rumah udah gak ada pokok doa, ya baca Mazmur aja udah. Betul. Tapi berbicara soal yang tadi contoh Alvin sering sharing by WA pokok doa itu, saya sering baca. Ya, benar. Jadi kalau kita supaya menjaga api semangat kita berdoa itu, kalau bisa doanya tuh diganti-ganti. Contohnya misalnya hari ini contoh kirim pokok nih, masukkan nih, boleh masukin doa. Jadi nggak hari ini kita doain perhubungan pribadi terus itu enggak. Iya, betul. Tapi kita ganti pokok doa yang lain gitu. Jadi ada input dari contoh yang tiap hari kirimin pokok doa itu saya sering baca. Oh iya. Kadang-kadang saya ada informasi juga loh kadang-kadang. Iya. Jadi jemaat yang di rumah ada informasi juga di situ isinya loh. Yang perlu didoain gitu betul. Ya. Nah, itu kan membuat variasi dalam kehidupan doa kita. Iya. Bertambah seperti itu sih. Sama contohnya biasa dapat dari resort kita gitu kan, kita kirim, bisa juga dari distrik kirim gitu. Benar, itu jadi seperti ini perlu didoain gitu, bisa juga. Nah, mungkin dari apa yang kita diskusikan ini, dari pengajaran firman Tuhan dari Tuhan Yesus tentang bagaimana berdoa yang tidak jemu-jemu itu yang Allah inginkan. Ya. Nah, hanya memang faktanya kadang kita manusia itu menjadi jemu. Betul. Atau mungkin terhenti berdoa ya, dengan faktor-faktor penyebabnya. Tapi kembali di doa malam ini kita diingatkan lagi, mari yuk kita tetap terus berdoa. Kalau misalnya ada pokok doa, ya udah baca kitab Mazmur aja. Nah, kiranya Tuhan menolong kita dari firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Mari Bapak Ibu di rumah, kita akan tutup doa malam ini dalam berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau ada malam ini kami diingatkan kembali oleh Engkau bahwa betapa pentingnya kami untuk terus-menerus berdoa secara intensional dan tak jemu-jemu. Namun Tuhan, Engkau tahu bahwa kadang dalam hidup ini kami mengalami masalah-masalah yang membuat kami sulit dan tidak datang kepadamu. Mungkin kami kelelahan secara fisik, secara pikiran, juga secara hati kami, dan lain sebagainya ya Tuhan. Tapi biarlah Engkau ingatkan kami melalui firman Tuhan ini bahwa yang Engkau kehendaki dari hidup kami adalah tak jemu-jemu untuk datang berdoa pada Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Hakim yang senantiasa mau menolong kami dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menutup doa malam kami ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin.